Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita bertemu kembali ya, pertemuan kita yang kedua. Ya, setelah pertama kali kita ketemu kemarin di acara orientasi mahasiswa baru ya. Nah, teman-teman ini kemarin saya sudah memperkenalkan diri ya di acara perkenalan dosen dan mahasiswa baru, tapi tidak ada salahnya hari ini saya perkenalkan kembali ya. Nama saya ini ada di layar ini. Nah, Sigit Widadi ya. Nama saya ini, saya dari uh, Jogja saja ya, tidak jauh ya dari sini. Nah, ini semoga hari ini teman-teman semua dalam kondisi sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya juga dalam kondisi sehat. Tapi sebelumnya marilah kita mulai acara pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kuliah hari ini membawa manfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Baik teman-teman, kemarin sekilas di acara orientasi sudah ada penjelasan ya tentang mata kuliah apa saja yang akan ditempuh gitu ya, mata kuliah wajib, mata kuliah praktikum. Nah ini apa namanya? Saya teringat dengan pertanyaan ya, pertanyaan salah satu teman yang kemarin menanyakan, teman mahasiswa menanyakan kenapa di elektromagnetik ada fisika lagi, nah gitu ya. Maka kita lihat kenapa kok ada fisika lagi, apakah fisikanya sama dengan waktu di SMA, SMK atau enggak ya. Oke ya, baik teman-teman ya, ini kita mulai saja. Kita mulai, akan saya jelaskan fisika kita ini nanti seperti apa ya. Baik. Nah nanti apa namanya untuk pelajaran fisika kita ya, mata kuliah kita ya, sudah direncanakan dari kemarin ya, dan ini sudah dilaksanakan untuk perguruan kakak kelas Anda juga. Jadi kita punya RPS ya, nanti RPS itu ya rencana pembelajaran semester ya, ini rencana kita belajar bersama-sama untuk pelajaran fisika. Nah ini tujuannya apa sih rencananya untuk belajar fisika ini ya, Anda teman-teman ya, saya dan teman-teman nanti diharapkan dapat semakin memahami ilmu fisika sehingga kita dapat berkomunikasi secara lintas fungsi ya, dan level, sehingga kita bisa bicara teknis ya, bisa bicara teknis tentang alat-alat kesehatan menggunakan konsep-konsep fisika ya. Ada tekanan, ada satuan dan sebagainya, kita bisa menjelaskan sehingga kita di sini akan semakin lancar berkomunikasi ya, dari kompetensi yang pertama ini sesuai rencana pembelajaran semester kita. Kemudian teman-teman ini juga akan nanti diharapkan menguasai konsep teoritis sains alam ya, ilmu alam yang sudah seringkali kita jumpai sehari-hari ya, tetapi kadang perlu kita cermati dan kita analisa menggunakan teori-teori fisika ya. Berikutnya yang ketiga itu kita bisa mengkaji konsep fisika itu untuk pengembangan ya, untuk pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan, terutama untuk pengembangan teknologi alat kesehatan. Nah, makanya di sini nanti teman-teman akan saya ajak untuk membedah setiap teori fisika ya, setiap teori fisika itu dengan implementasi alat, seperti apa alat itu, prinsip kerjanya secara ilmu fisika itu ya. Jadi ada alat, ada konsep ya. Tapi kemudian kita harus tahu ini alat ini konsepnya menggunakan konsep apa yang paling dekat dengan alat ini ya, gitu ya. Contohnya misalnya alat alat terapi menggunakan sistem penghangat ya. Jadi terapi yang menghangatkan tubuh untuk terapi otot. Nah ini sebenarnya konsep fisikanya apa yang dipakai di situ ya, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa mengembangkan alat itu menjadi lebih baik lagi. Nah itulah tujuan kita di ilmu fisika ini. Nah ini ya, tadi sudah yang capaian pembelajaran ya. Nah kita lihat di berikutnya, yaitu kompetensi apa yang akan dikuasai. Nah pertanyaan teman-teman kemarin ya akan terjawab di sini nanti. Kemarin bertanya, kok kita belajar tentang gravitasi lagi, apakah pelajaran gravitasi itu akan berbeda dengan kuliah gravitasi yang ada di elektromagnetik kan gitu ya. Nah nanti kita lihat ya. Nah tapi yang jelas kompetensinya bisa Anda lihat ya, teman-teman bisa melihat bahwa
Yang pertama, ya, ketika kita kuliah yang pertama kali nanti pada pertemuan pertama ya, pertemuan pertama itu nanti teman-teman itu diharapkan dapat memahami, ya, menerapkan satuan pengukuran ya dan perhitungan-perhitungan matematis dalam fisika. Nah, ini sebenarnya kalau di SMA itu seperti ada satuan, ada konversi konversi satuan dari misalnya Celsius ke Fahrenheit dan sebagainya. Kemudian ada ukuran kilogram, gram, terus miligram dan sebagainya. Nah, ini seperti hanya mengulang-mengulang saja ya. Tetapi di sini menjadi penting karena apa? Konversi ini akan digunakan untuk mengembangkan alat-alat kesehatan. Contohnya alat termometer manual. Termometer manual seperti pada gambar ini akan dibuat termometer digital. Nah, ini kan kita harus tahu satuan yang dipakai oleh termometer manual sehingga kita bisa membuat termometer digital dengan menunjukkan angka yang sama seperti di termometer yang manual. Nah, itulah kita perlu belajar satuan supaya kita bisa mengkonversi antara angka pada termometer manual ke termometer digital. Demikian juga dengan timbangan barita ya, di bawahnya ya gambarnya itu ada timbangan barita ya yang manual ya, yang seringkali Anda lihat, bahkan mungkin Anda pernah mengalami di timbangan gitu ya, gandul-gandul gitu ya. Nah, pernah merasa digantung-gantung di timbangan nah gitu. Tapi tentu anak kecil tentu akan ribut ya dalam timbangan itu akan panik ya, panik karena merasa takut itu ya. Sehingga pengukurannya menjadi tidak akurat. Nah, makanya dibuat timbangan digital. Nah, kita harus tahu satuan di timbangan manual dan satuan di timbangan digital. Saya kita bisa mengkonversi satuan dari masing-masing alat. Nah, itulah yang kita harapkan di kompetensi pertama ini. Berikutnya kompetensi yang pada pertemuan kedua nanti ya. Ini kita berikan gambaran dulu ya. Yang kedua adalah mampu menyelesaikan masalah kinematika gerak benda ya. Jadi contohnya misalnya kalau dulu di SMA kita hanya dicekoki rumus-rumus, kemudian soal-soal gitu ya. Jadi kalau waktu SMA itu kita belajar fisika, dikasih rumus, lalu kita menyelesaikan masalah itu, kalau soal ini pakai rumus ini, soal itu pakai rumus itu gitu ya. Nah, sekarang kita tidak seperti itu lagi 100% ya. Memang masih perhitungan rumusnya masih dipakai terus ya. Tetapi ini adalah konsepnya nanti dipakai untuk mengembangkan alat, untuk implementasi, untuk untuk penelitian dan sebagainya. Sehingga kita bisa membahasakan penelitian, melakukan analisa-analisa itu menggunakan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, contohnya gerak dua dimensi ya. Gerak dua dimensi itu seperti kok sepele ya, seperti gerakan bola, parabola dan sebagainya. Tapi ternyata di industri yang namanya konveyor ya, konveyor seperti dalam industri ini, maka gerakan konveyor harus seimbang dengan kemampuan manusia yang mengoperasikan. Kalau tidak, maka konveyor ini akan membuat orang semakin lelah atau orang itu sendiri kerjanya kurang maksimal karena konveyornya terlalu lambat. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, inilah salah satu pengamalan ya, salah satu implementasi dari masalah kinematika gerak pada salah satu industri ya. Walaupun tidak hanya terkait dengan masalah ini saja ya, ada ilmu lain yang melandasi implementasi itu ya. Jadi ilmu fisika itu saling terkait ya, tidak berdiri sendiri. Yang ketiga itu mampu menyelesaikan masalah dinamika gerak benda ya, menggunakan hukum Newton ya. Kalau di SMA dulu kan kita dipelajari ya, suruh belajar hukum Newton itu dengan gambar-gambar benda yang didorong, benda ditarik ya, gayanya berapa, dengan sudut kemiringan berapa gitu kan. Nah, itu sepertinya kalau hanya tahu tentang itu lalu kita tidak tahu gunanya untuk apa, nah kita sebetulnya bingung belajar fisika itu apa, atau belajar ini pada bidang miring, ada geser dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya nanti ketika kita menempuh kuliah ya, teman-teman nanti akan merasakan bahwa ternyata ilmu itu berguna ketika kita merancang alat ya. Contohnya gini ya, ini ya di gerakan benda ini di sebelah kanan ya, gambarnya adalah bed patient ya, bed atau tempat tidur pasien ya, sudah dari berat dan dia bisa mengabaikan keseimbangan tidurnya itu. Jadi ketika bed ini berjalan di lantai yang agak kasar, maka tidak terasa tidak terasa guncangan-guncangan yang terlalu besar gitu ya. Sehingga bed ini dapat menjaga keseimbangan antara gaya yang terjadi pada sudut kemiringan dan gaya yang terjadi akibat misalnya benturan dan sebagainya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman merancang bed pasien itu bisa menggunakan konsep-konsep fisika yang seperti ini ya, melakukan hukum Newton dan hukum yang lain juga ya, karena saling berkaitan ya. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4.
Nanti teman-teman pada pertemuan keempat itu diharapkan mampu menyelesaikan masalah tentang energi mekaniknya, terutama dengan usaha dan energinya. Ada kekal energi itu apa toh? Ada energi itu kekal. Ya dulu hanya berpindah dari sini ke sana, gitu. Tidak bisa dimusnahkan. Dulu waktu SMA Pak guru fisika kita atau bu guru fisika kita mengatakan seperti itu. Nah, sekarang ini gimana toh? Implementasinya di dalam elektromagnetik, nah gitu ya. Nah, ini saya berusaha untuk menjelaskan konsep dengan terapannya gitu ya, yang paling dekat yang tentu tidak hanya terkait dengan satu ilmu aja ya, tapi banyak ilmu yang melandasinya. Tapi di sini saya usahakan untuk mencari kedekatan implementasinya ya, untuk memotivasi teman-teman supaya kalau belajar fisika itu tidak bingung ini belajarnya untuk apa gitu ya. Nah ini gaya dorong seperti ini dalam fisika ya. Ada gaya ya, ada gaya, kemudian ada di mekanik ya, ada kekalahan energi. Ini kalau di dalam elektromagnetik ada namanya alat itu alat yang dipakai untuk terapi stroke ya. Terapi stroke itu kan terapi yang digunakan untuk melatih otot-otot yang apa namanya itu otot yang terlanjur seperti lumpuh gitu ya. Seperti lumpuh tapi perlu dipulihkan dengan latihan-latihan gerakan. Tapi latihan gerakannya ini harus sesuai dengan kemampuan si pasiennya. Jangan sampai gerakannya itu malah terlalu kencang atau sangat lambat. Kalau sangat lambat nanti juga penyembuhannya lama. Kalau terlalu kencang maka lombanya justru menjadi-jadi karena apa terjadi apa namanya ya gerakan yang cepat sehingga menyebabkan tangannya menjadi sakit sehingga menjadi sakitnya itu double sudah lumpuh ditambah kalau digerakkan sakit nah itu. Makanya itu perlu di sini dibuat alat yang dapat menyeimbangkan keinginan gerakan pasien dengan kekuatan alatnya. Nah ini mainnya sensor nanti. Inilah yang disebut dengan apa namanya implementasinya. Berarti kekalahan energi mekanik di sini diimplementasikan untuk menyamakan antara energi keinginan pasien dengan energi yang dikeluarkan oleh alat sehingga bisa menopang ketika mau geraknya ingin gerak ke atas ada keinginan gerakan ke atas alatnya segera mendorong dari bawah ke atas sesuai keinginan dari pasiennya gitu ya. Canggih ya. Nah, ini nomor 5 ya. Nomor 5 teman-teman nanti diharapkan kalau kita kuliah di pertemuan kelima itu ya nanti bisa menyelesaikan masalah momentum ya, momentum tumbukan dan kekekalan momentum. Nah, ini mirip dengan yang tadi kekekalan energi, cuman di sini terapannya nanti kebanyakan teman-teman akan melihat pada tumbukan partikel ya, teori-teori tentang tumbukan partikel. Jadi seperti kalau orang di sinari Ronson ya, itu kan seperti dilempari partikel-partikel radioaktif gitu kan ya. Jadi di situ akan ada tumpukan partikel seberapa kuat tumpukannya sehingga Ronson itu pas bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi pasien yang atau organ yang disinari dengan Ronson itu. Nah inilah ini terapannya itu nanti di situ ya. Nanti kita kalau sudah belajar momentum lalu belajar cara kerjanya Ronson, nah kok nyambung ya kan gitu nanti ya. Tapi penasaran itu akan terjawab setelah ini kuliahnya fisika selesai, kemudian mengambil kuliah apa namanya itu praktikum alat di radiologinya ya nanti. Nah, teman-teman harus semangat makanya. Nomor 6 ya, nomor 6 ini pertemuan nomor 6 nanti ya, teman-teman ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah dinamika rotasi benda tegar ya, menggunakan hukum-hukum gravitasi semesta. Jadi gravitasi itu kan semesta ya, suatu kondisi alam, suatu kondisi alamiah yang ada di mana-mana ya, di seluruh permukaan bumi ya, bahkan di partikel kecil pun punya gravitasi walaupun juga sangat kecil. Tetapi di sini rotasi benda ini akan hukum-hukum rotasi benda, dinamika rotasinya ini akan digunakan untuk membuat suatu alat yang namanya alat pemutar atau pengendat atau pengemulsi darah gitu ya. Nah ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang ingin melakukan pekerjaan di lab ya, misalnya meneliti tentang sampel darah ya, sampel urin, kemudian sampel-sampel cairan yang lainnya, yang untuk menganalisa bagaimana kondisi pasien ketika diambil dari cairan-cairan tubuhnya gitu ya. Nah ini alat seperti ini yang menggunakan sistem rotasi berputar, tetapi putarannya juga dihitung dengan sangat detail ya, sesuai kebutuhan dan sebagainya. Ini pasti menggunakan hukum-hukum yang terkait dengan dinamika rotasi. Nah teman-teman nanti yang misalnya penelitiannya nanti di tugas akhir nanti sebelum lulus membuat alat seperti ini, ya ini wajib tahu ini konsep seperti ini gitu ya. Oke teman-teman, nomor 7 ya, nomor 7 begini. Teman-teman setelah kuliah nomor 7, setelah pertemuan ke-7 nanti diharapkan dapat memahami konsep fluida.
fluida dan menyelesaikan masalah gerak fluida. Fluida itu apa? Fluida itu adalah zat cair atau gas ya, yang sifatnya sangat labil ya, bentuknya itu sangat labil, wujudnya itu sangat labil, mengikuti bentuk wadahnya kan gitu. Kalau guru-guru SMA dulu, guru saya di SMA dulu mengatakan apa tuh fluida itu ya, pokoknya fluida itu suatu zat yang akan bentuknya itu mengikuti wadahnya, itu namanya fluida. Nah gitu ya caranya dulu Pak guru saya itu memberikan pengertian sederhananya gitu untuk memudahkan mengingat. Tapi di sini kita akan bicara fluida itu untuk apa, implementasi di dalam suatu teknologi elektromedis ya. Itu untuk apa sih itu? Nah, di mana kita menemukan itu ya gitu ya. Nah, fluida ini ditemukan di apa ya namanya sistem perpipaan ya, di mana tidak hanya rumah sakit ya, perpipaan pipa minyak, pipa air, pipa gas dan sebagainya. Tapi di rumah sakit kebanyakan adalah pipa air atau gas, di mana tekanan-tekanan dalam pipa itu harus diperhitungkan dengan cermat karena rumah sakit adalah tempat perawatan orang yang harus aman ya kan, di mana misalnya oksigen yang dimasukkan dalam pipa ketika terhirup oleh pasien harus dengan tekanan yang pas gitu ya, sesuai kebutuhan dari oksigen pasien itu ya, gitu. Nah ini perlu perhitungan-perhitungan yang cermat untuk merancang hal yang dapat namanya apa, sesuai dengan kebutuhan itu ya. Sekarang ini kan oksigen itu kalau disuruh pasiennya sudah mungkin sudah tidak butuh tapi oksigennya masih terus mengalir, nah, itu juga nggak bagus. Kenapa? Satu, oksigennya boros, yang kedua pasiennya juga bisa terlalu tepat mengalami oksidasi menjadi lebih cepat lemas gitu ya. Nah itu karena apa namanya, alatnya belum canggih. Kalau sudah canggih mestinya apa? Kalau pasiennya sudah menghirup udara dari luar cukup, maka oksigennya akan terkurangi dengan sendirinya, misalnya kan gitu ya. Nah teman-teman nanti penelitiannya di situ nanti boleh ini, ya menarik ini kan. Nah yang ke-8 nanti gini ya, teman-teman kalau sudah kuliah di pertemuan ke-8, apa yang akan diperoleh? Nah, yang diharapkan nanti teman-teman itu memperoleh kemampuan ya, menganalisa tentang gerakan osilasi, ya, gerakan harmonik. Dan di situ ada apa namanya? Ada hukumnya, hukum kekekalan energi mekanik. Nah, keren gitu ya. Keren, cerdas ya. Ini energi mekanik itu apa ya? Nah, energi mekanik itu kalau di dalam apa ya, alat-alat elektromedik banyak dipakai untuk apa namanya, alat terapi juga ya. Terapi pijat itu kan energi mekanik ya. Pijat itu kan menggunakan gerakan ya. Gerakan itu kalau gerakan tangan memijat itu bisa keren, bisa diwakili dengan gerakan apa? Gerakan benda bulat yang melintir ya. Seperti dipelintir-pelintir tapi rasanya seperti dipijit ya. Jadi ada seperti di dalam gambar sebelah ini ya, kaki menginjak apa, alat pijat. Jadi telapak kakinya merasa seperti dipijat karena di dalam alat pijatnya ada kelereng yang bergerak naik turun sekaligus berputar, bergerak kanan kiri dan sekaligus sambil naik turun. Sehingga seperti kita kalau kena pijatan di telapak kaki ya, rasanya menjadi nyaman ya gitu. Ini mungkin terapi untuk sakit-sakit tertentu ya, seperti cedera otot kaki atau mungkin penyembuhan apa namanya, kesleo dan lain-lain ya. Nah, teman-teman bisa membuat alat seperti itu nantinya. Nah, kalau sudah tahu tentang ilmu fisikanya, saya yakin ide seperti itu lebih mudah dilakukan. Nah gitu ya. Kalau bisa tuh wah, mantap ini nanti jempol ya. 9 ya, ke-9 nanti teman-teman udah kuliah ke pertemuan 9 nanti diharapkan mampu memahami konsep gelombang dan perambatan energi ya. Jadi gelombang itu membawa energi, perambatan gelombang itu sekaligus perambatan energi ya. Air yang bergelombang mendekati daratan, wah itu membawa energi ya. Tsunami itu juga gelombang air yang membawa energi sehingga airnya itu bisa menghantam apa saja dan menjadi hancur. Nah ini energi ini di sini banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan medis juga ya, tapi energinya yang terukur ya, terukur. Contohnya apa di sini, yaitu gelombang mekanik yang dari regangan pegas atau apa, itu bisa digunakan untuk melakukan terapi, bisa melakukan terapi atau melakukan diagnosa. Seorang ketika ditekan menggunakan bel yang bergetar akan merasa sakit di sebelah mana. Nah itu akan menjadi tanda-tanda orang itu kena sakit apa gitu ya, misalnya gitu ya. Nah teman-teman bisa merancang nanti alat ini. Nah, ketika bekas itu digerakkan, dikenakan pada bagian kulit, nanti ada bagian yang nyeri, nah itu ada sakit apa di dalamnya. Nah itu nanti teman-teman bisa menerapkan konsep perlambatan energi berdasarkan apa namanya itu alat yang akan dikembangkan gitu. Oke, ini nomor 10 ya. Teman-teman nomor 10 nanti ya, nomor 10 itu adalah perambatan gelombang juga, perambatan energi juga, tapi ini khusus suara ya, khusus gelombang suara. Nah, bedanya apa dengan mekanika ya? Kalau suara kan gelombangnya suara seperti gelombang apa ya, gelombang suara kita dari mulut kita, suara bom, suara apa namanya, petasan itu kan ada suara, ada energinya ya.
Ketika petasannya gede ya bisa merontokkan kaca. Itu kan karena gelombangnya membawa atau mengantarkan energi gitu ya. Maaf ya, agak serak-serak ya. Nah, gelombang bunyi banyak digunakan juga untuk alat-alat kesehatan ya, misalnya untuk terapi, untuk diagnosa gitu ya. Salah satu alat diagnosa menggunakan gelombang yaitu USG ya. USG itu ultrasonografi singkatannya. Jadi menggunakan gelombang ultrasonografi. Jadi sonografi dari kata sound. Sound itu suara. Nah, di situ melihat dari gelombang suara itu akan terlihat sumber suaranya bentuknya seperti apa gitu ya, sehingga ketika orang di USG itu akan terlihat, orang hamil di USG itu akan terlihat, oh ini bayinya sudah komplit, ini sudah tangan, sudah kaki. Itu kan apa? Karena gerakan dari organ itu sudah terbaca oleh suara yang muncul gitu ya. Dari suara yang muncul, oh ini sudah menunjukkan bayinya normal atau bayinya perlu ada perhatian khusus gitu ya. Nah, inilah manfaatnya gitu ya. Teman-teman nanti bisa mengembangkan hal itu menggunakan konsep energi suara gitu. Pertemuan 11. Nah, apa yang akan dilakukan, apa ya dari harapan ya, teman-teman diharapkan dapat apa setelah mengikuti pertemuan ke-11. Nah, di sini pertemuan 11 itu tentang hukum Black ya, percampuran antar zat, di mana dua zat itu bercampur akan terjadi kondisi fisik yang berbeda. Zat dingin dengan panas campur menjadi anget, nah gitu ya. Nah, hukum Black yang terkenal adalah ketika air membeku kemudian menjadi cair, itu ada rentang suhu yang 0 derajat. 0 itu bisa padat, bisa saja cair ya. Air bersuhu 0 atau es yang bersuhu 0. Jadi padatnya bisa 0, cair pun bisa, suhunya bisa 0. Ini disebut dengan fenomena hukum Black tadi. Nah, ini dipakai untuk apa ya? Alat hukum Black itu biasa dipakai untuk mengembangkan alat penyulingan ya, penyulingan atau alat apa namanya itu, filtrasi atau alat pemurnian gas atau pemurnian cairan itu ya. Untuk memurnikan minyak atsiri misalnya ya, perlu ada proses pemanasan lalu pengembunan, di mana di batas titik pengembunan itulah terjadi perpisahan antara dua zat yang berbeda gitu ya. Ketika dalam suhu yang tidak dipanaskan lalu tidak diembunan dalam ruang tertutup, maka gas itu mungkin bisa campur gitu ya. Tapi ketika dipanaskan akan ada zat yang memiliki sifat berbeda lalu memisahkan diri ya, seperti itu. Oke, yang ke-12 yaitu teman-teman nanti mampu menyelesaikan masalah perbedaan kalor setelah konduksi gitu ya, konveksi dan radiasi. Nah, pertemuan 12 ini menarik. Kenapa? Karena fenomena ini sekarang ini banyak digunakan untuk alat terapi yang sifatnya praktis, yang bisa dipakai di rumah gitu ya. Contohnya bantal terapi ya. Bantal terapi itu kan sebenarnya kan menggunakan konsep perpindahan kalor ini ya. Perpindahan kalor digunakan konsepnya untuk mengembangkan alat terapi seperti bantal terapi. Nah, teman-teman nanti bisa mengembangkan itu kalau sudah mengetahui tentang bagaimana sih konduksi dengan zat ini gimana gitu ya. Jadi bantal itu pakainya bantal yang dipakai di dalamnya pasti ada bahan-bahan yang bersifat penghantar panas, tapi penghantar panas harus yang tepat, jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu lambat. Kalau terlalu cepat nanti pasiennya kaget, wah kok panas sekali ini ya. Baru sedikit baru panas, terasa panas ya. Tapi kalau terlalu lambat, wah ini pengobatannya terapinya terlalu lambat nih, kelamaan tuh ya. Jadi harus kita harus mengetahui sifat-sifat konduksi, konversi dan radiasi dari suatu zat fisik. Nah, jangan sampai kita membuat alat terapi panas ya, alat bantal panas terapi ini menggunakan alat yang berbahaya misalnya. Yang kalau kena panas malah gampang meleleh, ya, gampang meledak atau gampang terbakar. Nah, itu kan berbahaya, kita harus tahu ya sifat-sifatnya nanti. Oke, yang ke-13 kita akan belajar tentang kinematika ya. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan ilmu kinematika gas dan di mana sih penerapannya di rumah sakit gitu ya. Di mana ada pengolahan limbah dan sebagainya. Nah, biasanya itu menggunakan konsep-konsep kinematika gas ideal. Jadi bagaimana limbah-limbah rumah sakit itu dibuat aman sedemikian rupa ketika terbuang ke lingkungan itu sudah menjadi bahan yang aman. Kan limbah rumah sakit kan banyak mengandung virus, bakteri gitu ya, kotoran-kotoran lain dari rumah sakit ya. Karena rumah sakit kan semua orang sakit kan berkumpul di rumah sakit ya, sehingga semua virus, semua bakteri ya mengumpulnya ya di rumah sakit itu. Sehingga kalau ada kotoran dari rumah sakit, maka kotoran itu kan sangat membahayakan. Kenapa? Dari penyakit semua orang kumpulnya di situ gitu loh.
Nah, ini akan ada perlu yang namanya pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah itu biasanya menggunakan tabung-tabung yang menggunakan konsep kinematika gas ideal. Bagaimana gas itu dapat menghancurkan dengan tekanan berapa lama, dan bagaimana indikasinya ketika virus sudah mati atau bakteri sudah mati, itu indikatornya apa sih? Nah, berapa kapasitasnya dan sebagainya. Anda bisa membuat alat seperti ini setelah mengetahui tentang apa itu kinematika gas ideal. Ini bukan sesuatu yang sulit bagi Anda nanti udah. Teman-teman saya kira juga nanti akan sampai ke rekayasa seperti ini ya, setelah nanti kuliah beberapa semester pasti akan sampai ke sini. Oke, yang ke-14 ya, ini tentang termodinamika. Termodinamika itu saya bagi dua ya, termodinamika 1, termodinamika 2 ya. Nah, sebenarnya prinsipnya sama, yaitu mesin pemanas dan mesin pendingin. Yang di sini kalau di SMA dulu ada namanya efisiensi dan sebagainya, efisiensi dari mesin dan sebagainya. Tapi di sini kita akan fokus hanya pada masalah termodinamika yang akan terkait dengan alat kesehatan. Dengan mesin-mesin otomotif kita tidak terlalu banyak menyinggung ya, walaupun nanti juga ada, tapi di materi nanti tidak ada. Ini gambaran-gambaran yang saya sampaikan seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi itulah gambaran mata kuliah fisika kita ya, dari pertemuan ke pertama sampai pertemuan ke-14 ya. Gambarannya seperti itu. Teman-teman bisa melihat ya, kira-kira kalau dulu belajar fisika di sekolah itu dikasih rumus-rumus, dikasih soal-soal tentang ini dan itu, tapi masih bingung untuk apa. Nah, di sini teman-teman mulai terbuka. Oh, ternyata itu ya, dibilang untuk itu, konsepnya dibilang untuk itu. Ya, memang seperti itu. Ilmu ya diajarkan di SMA, di SMK itu adalah ilmu murni, sedangkan terapannya itu ada di perkuliahan kita ini, salah satunya yaitu elektromedik ini. Nah, terapannya nanti untuk alat kesehatan karena kita di elektromedik ya. Nah, teman-teman nanti untuk apa namanya ya, untuk perkuliahan kita ini 14 kali pertemuan dari 16 kali, karena yang 2 kali nanti digunakan untuk UCP ya. Di tahap perkuliahan kita nanti ada UCP 1, di akhir kuliah nanti ada UCP 2 atau ujian capaian kompetensi ya. Teman-teman kira-kira apa namanya sampai di mana penguasaannya dan sebagainya, sehingga nanti kita tahu apakah perlu ada perbaikan dari cara belajarnya, cara mengajarnya, atau perlu ditambah modul-modulnya, latihan soalnya, kemudian bacaan-bacaan referensinya dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, oke ya, teman, sampai di sini dulu. Nah, kritik dan saran silahkan disampaikan ke saya. Saya sangat terbuka untuk saran ini. Saran itu saya terima dengan senang hati karena apa? Karena saran itu merupakan perbaikan dari orang-orang yang memanfaatkan atau mendengar apa yang saya sampaikan ya. Kalau saya sampaikan kurang jelas ya saya harus memperbaiki, karena apa ya? Karena yang saya sampaikan itu bukan untuk saya, untuk teman-teman semua, untuk orang lain ya. Jadi yang merasakan manfaatnya kan orang lain merasa kurang bermanfaat, ingin menjadi lebih bermanfaat lagi ya, tentu akan saya terima dengan senang hati ya. Nah, ini nomor WA saya di situ ya, dan emailnya ada di situ juga. Silakan mau dikirimkan kritik dan sarannya di mana ya, demi perbaikan perkuliahan kita ya. Oke, untuk ke depan kita belajar perkuliahan pertama kita ya tentang besaran dan satuan ya. Untuk kali ini kita cukupkan di sini dulu tentang sekilas fisika dasar yang akan kita pelajari. Terima kasih. Untuk saat ini belum ada tugas ya, nanti tugasnya ada di kuliah pertama ya. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.